Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Ya kalau bicara soal hal-hal besar ini juga ada yang menarik ini Apa Kang tuh? Epul. Jadi Ketua KPK itu Oh, bilang Firly gitu. Bahuri. Ya, saya kira PDIP bisa jadi pelopor budaya anti korupsi. Beuh. Ini kan sesuatu yang besar, Kang Epul ya. Itu di forum apa dia bicara? Jadi Ketua KPK ini menyampaikan itu paparan ini secara virtual di pendidikan kader nasional. Oh, Pendidikan kader PDIP. nasional angkatan 2 itu untuk di PDIP Ya, gitu. pantesan ngomongnya di forum PDIP. Oh gitu ya. Emang kenapa? Apa yang salah Kang Ipul? Kan nanti kalau bicaranya di forum Gerindra, dia bicaranya Gerindra cocok jadi Oh. pelopor gitu. Artinya bagus Pak Firly barangkali minggu depan dia ke Gerindra bicara begitu, minggu depannya lagi ke PKS bicara begitu. Bagus, artinya mendorong semua partai untuk menjadi pelopor anti korupsi. Memang agak miris ya sebetulnya kalau melihat justru partai PDIP sendirilah kalau para netizen nyebutnya sebagai sarang koruptor gitu. Karena tercatat secara jelas datanya fix gitu. Kader-kader PDIP jumlahnya terbanyak yang tertangkap OTT KPK maupun non OTT. Mungkin karena itu juga gitu loh. Iya. Ketua KPK akhirnya ngomong begitu. Bisa jadi begitu karena kan pimpinan preman ketika dia hijrah gitu, Iya. dia bisa mengajak anak buah saat jadi premannya untuk hijrah juga gitu. Nah, jadi saya kira bagus-bagus saja sih bahwa PDIP yang hari ini kita masyarakat banyak taunya sebagai sarang koruptor 5-10 tahun ke depan justru sebaliknya terdepan anti korupsinya. Jadi jumlah kader yang tertangkap OTT-nya paling sedikit PDIP. Wah, keren sekali. Itu pasti saya apresiasi. Iya. Ataukah ini merupakan apakah bisa jadi sebuah sindiran gitu dari Ketua KPK bahwa kan nggak mungkin Ketua KPK nggak tahu partai mana ya kan Pasti, yang tahu anggotanya kadernya melakukan tindak pidana korupsi kan begitu. Apakah ini merupakan sindiran gitu loh supaya ya dong PDIP kurangin tuh, hilangkan gitu loh. Mudah-mudahan begitu. Saya sih berkeinginannya apa yang diniatkan oleh Pak Firly bicara di PDIP itu adalah menyindir PDIP. Cara sindiran itu seringkali membuat orang lebih merasa tertohok gitu dibandingkan teguran keras. Tapi memang kan tergantung kepribadian masing-masing orang ya. Jadi ada gitu yang dengan disentil justru dia merasa lebih terlecut dan dia bisa melakukan perubahan-perubahan besar. Ya mudah-mudahan saja Mudah-mudahan begitu ya. begitu. Tetapi kita juga belum tahu ini. Tapi pastilah kalau partai politik akan merespon itu dengan positif ya kan. Oh iya kita pasti akan menjadi pelopor gitu. Tapi tadi apa yang disampaikan Kang Epul bagus juga tuh. Kalau misalkan Ketua KPK masuk lagi ke partai yang lain. Wah ini jadi pelopor, ini jadi pelopor. Jadi berkompetisi dalam sesuatu yang baik kan Kang. Fastabikul khairat. Fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Sahabat semua, kita dengar kemarin ya, PDIP pamer sertifikasi ISO untuk manajemen kepartaian, begitu katanya. Tapi di saat yang kurang lebih bersamaan, kadernya di Purwakarta terciduk sedang menggunakan narkoba. Konon katanya bersama perempuan juga itu. Waduh. Paradoks Indonesia ya kurang lebih begitu ya. Luar biasa ya, tegas sekali untuk yang terbukti positif narkoba pecat katanya. Tapi kalau untuk yang terbukti korupsi gimana ya? Kita belum dapat kabar nih, Mardhani H. Maming sudah dipecat atau belum di PDIP? Atau Harun Masiku apakah masih tercatat sebagai kader PDIP atau enggak? Tentu mestinya itu masuk dalam aturan ISO. Bagaimana manajemen kepartaian yang baik itu adalah yang mampu memanage anggota-anggotanya untuk tidak berlaku yang semena-mena. Untuk tidak berlaku di luar koridor yang seharusnya. Apalagi ini wakil rakyat. Luar biasa ya. Mewakili rakyat gitu. Masa mewakili dalam penggunaan narkoba sih? Luar biasa PDIP hari ini tercorengnya sebetulnya di mana-mana. Di berbagai wilayah. Terutama di kasus-kasus korupsi justru. Ya kalau ingin nama baiknya dipulihkan harusnya membuat sebuah gebrakan baru gitu. Ada ketegasan yang baru gitu. Sampai saya menemukan sebuah meme yang menarik bisa kita lihat. Nah, itu lihat. PDIP dibully gegara kasus Bansos, Juliari minta maaf ke Megawati dan Jokowi. Hobi korup. Kemudian di bawahnya, bicara soal nonton video porno, Ganjar Pranowo blak-blakan. Saya juga suka, salahnya di mana? Hobi bokep. Kemudian Puan Maharani hat-trick matikan mic.
Kini korbannya FPKS DPR saat bahas RKUHP. Alasannya bikin publik terbelah. Hobi matiin mic. Kemudian yang terakhir, yang ini nih. Anggota DPRD Purwakarta yang ditangkap gegara sabu, kader PDIP. Hobinya bu, ini luar biasa nih. Netizen ini kreatif sekali ketika melihat adanya ketidakpantasan yang dilakukan oleh para penguasa di negeri ini. Dan itu saya kira harus dilakukan agar kitalah yang menjadi kontrolnya mereka. Kan katanya DPR mengontrol pemerintahan, tapi faktanya banyak juga yang bukannya mengontrol, malah bersekongkol. Nah, siapa lagi yang bisa mengawasi kalau bukan rakyat? Ya kita-kita ini. Artinya kita harus terus berbicarakan hal ini. Termasuk DPR gitu. Kita harus kontrol, awasi kinerja-kinerja DPR.